Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 6 Januari 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD dan Nasdaq 100. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk market BTC USD. Kalau kita perhatikan ya pergerakan BTC USD di time frame weekly pasca terjadi breakout selama 6 bulan terjadi konsolidasi, dan dimana candle impulsif ini yang mampu breakout dan membuat pergerakan impulsif kembali. Dan kemudian kalau kita perhatikan dari beberapa minggu ke belakang, market saat ini sedang terjadi konsolidasi berada dalam area range, yaitu berkisaran antara 108.38 sampai dengan 91.271, dan tentunya hal tersebut masih dalam kondisi corrective wave atau sedang terjadi konsolidasi. Dan kalau kita perhatikan pergerakan di minggu kemarin di mana previous week low berada di 91.271 dan untuk previous week high berada di area 98.969, dan candle membentuk candle bullish engulfing di mana candle merah dimakan oleh candle warna hijau. Potensinya memang terlihat ada momentum dorongan bullish yang saat ini dan akan mengejar atau menguji sisi area supply. Jadi kesimpulan saya untuk progres minggu ini BTC USD memiliki kecenderungan bullish. Adapun kalau koreksi tentunya mengikuti pola bullish engulfing ini berpotensi akan koreksi ke area 50%, baru dia menunjukkan lanjutan kenaikan. Tapi nanti kita akan coba lihat kondisinya di time frame yang lebih kecil baik di daily ataupun time frame 4 jam, dan apakah momentum hari Senin ini akan kuat menuju ke level yang lebih tinggi dan menguji area resisten terdekatnya ataupun area supply. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame daily. Kalau kita perhatikan pergerakan di time frame daily, oke, posisi di hari Minggu kemarin ya sempat terjadi penurunan sampai membuat previous week low berada di 91.271, dan saya melihat ada konfirmasi di mana momentum impulsif bullish di candle tanggal 2 Januari ya 2025 ini berhasil breakout dari sisi momentum volume sell di posisi tersebut. Di area berapa ini areanya, saya akan tandain ya posisinya. Oke, kurang lebih di 95.125. Ini adalah salah satu konfirmasi yang mendukung pergerakan untuk BTC USD bergerak bullish, dan Anda bisa lihat target yang saya tandain di level 99.042.53 saat ini sudah ke trigger. Oke. Kemudian kalau Anda perhatikan di sisi area selanjutnya akan menguji area liquidity ya, yang merupakan high di minggu sebelumnya yaitu 99.887. Kalau posisinya momentumnya terus bergerak kuat naik, maka akan mengejar sisi area 101.156 sampai dengan 102.259. Itu adalah target selanjutnya. Dan ketika momentum bullish terus tidak ada konfirmasi atau reversal baik di area yang saya tandain dengan warna abu-abu, maka dia terus mengejar ke area fair value gap yang ada di time frame daily. Jadi menuju ke posisi 102.796 sampai dengan 105.337. Jadi menuju ke level tersebut. Jadi secara keseluruhan potensi untuk BTC USD baik di time frame daily masih menunjukkan momentum bullish. Oke, selama batas area yang akan saya tandain di sini 96.905. Kalau area ini terjadi breakout, maka berpotensi akan menunjukkan lanjutan penurunannya atau memperpanjang kondisi market
konsolidasi. Tapi kalau kita lihat selama posisi 96.905 tidak terjadi breakout di time frame daily, maka kecenderungannya akan mengejar potensi bullish masih sangat kuat. Oke, dan untuk peluang hari ini seperti apa? Kalau kita perhatikan untuk time frame 4 jam, saya melihat momentum masih sangat signifikan ya. Jadi kalau kita melihat dorongan terakhir juga di sini, perhatikan area 98.247 ini berhasil di breakout ya oleh candle yang terjadi di 3 pagi ya. Hari Senin tadi udah berhasil breakout, maka saya melihat potensinya akan menunjukkan lanjutan kenaikan. Tentunya kalau kita perhatikan dari sisi kenaikan akan mengejar area 99.887, maka di sini potensi yang akan dikejar. Apakah akan ada potensi untuk dia koreksi? Karena sebelumnya udah saya sampaikan ya di analisa sebelumnya, ketika posisi berada di level ini, Anda bisa lihat nih, saya tandain ya areanya berhasil di break, dan saya rasa insya Allah teman-teman banyak mendapatkan hasil ya dari area ini terkonfirmasi dan menunjukkan potensi penurunan hingga liquidity di area kurang lebih di 92.000 sekian. Ini posisinya terjadi sweep liquidity dan berhasil breakout ya seperti ini dan melanjutkan kenaikan hingga posisi saat ini. Belum ada konfirmasi untuk sell atau counter daripada tekanan momentum bullish, dan kalau kita lihat dorongannya masih kuat untuk menunjukkan kenaikannya. Sekarang saya akan coba lihat seberapa besar dorongan bullish untuk kedepannya ya. Untuk hari ini khususnya kita akan coba lihat tarik dari previous daily high, previous daily low. Momentumnya kita akan coba cek apakah berpeluang kuat untuk membuat pergerakan menuju area yang lebih besar. Kita turunkan di time frame 4 jam untuk target daily hari ini. Oke, Anda bisa lihat di sisi ini. Cuman di sini saya akan kurangi dulu areanya. Ya, fokus dengan target terdekatnya yaitu di 100.221 sampai dengan 100.853. Oke, setelah terjadi liquidity area 99.887. Jadi saya memiliki gambaran analisa untuk BTC USD akan mengejar ke posisi ini untuk hari ini ataupun besok ya. Ini posisinya. Apakah setelah area tersebut akan terkonfirmasi dia bergerak bearish? Ya masih memungkinkan karena secara keseluruhan pergerakan di mana BTC USD masih dalam area korektif wave atau koreksi ataupun konsolidasi. Jadi momen-momen ketika berada di area zona penting, satu di area sini, dua di area sini, ya tidak menutup kemungkinan akan ada potensi dia koreksi dulu, oke? Atau dia akan masih impulsif menguji sisi fair value gap, baru dia koreksi dulu. Tapi kalau posisinya terus menunjukkan dorongan momentum buyers yang sangat kuat, hati-hati. Maka menurut saya BTC USD akan melanjutkan ke posisi yang lebih tinggi atau membuat dorongan impulsif berlanjut di atas 108.38. Area tersebut akan menjadikan titik target kenaikan selanjutnya. Sampai di area berapa kalau kita coba cek ya posisinya, apakah masih memungkinkan dari posisi ini. Coba kita lihat target ke atasnya. Ya, mengejar di atas 108 ya tentunya kalau kita lihat di sini. Ya, kurang lebih mendekati 110.000 sampai dengan 112.000 itu yang realistis yang akan dikejar secara target terdekatnya. Tapi kita akan fokus dulu minggu ini. Anda bisa lihat dan cocokkan dengan trading plan masing-masing dari target untuk kenaikannya mendekati level ini ya. Ini menjadikan targetnya dan Anda bisa mencari konfirmasi kalau memang betul-betul ada momentum dia bergerak bearish kembali, karena kita lihat tadi potensi momentum bullishnya masih sangat kuat untuk BTC USD saat ini, khususnya di minggu ini. Kecuali kalau ada konfirmasi ya, balik lagi, kecuali ada konfirmasi
ada bearish engulfing ataupun bearish pin bar, 3 inside down ataupun structure yang menunjukkan potensi penurunan, maka kuat BTC USD akan melemah kembali. Tapi tentunya dengan data baru sampai dengan hari Senin ini tanggal 6 Januari, potensinya masih kuat untuk bergerak bullish. Oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk market BTC USD. Selanjutnya kita akan membahas di market Nasdaq 100. Oke, untuk market Nasdaq 100, di mana posisi candle yang terjadi di minggu kemarin itu masih di dalam area range. Ini memperpanjang konsolidasi yang cukup lama menurut saya, karena posisi candle sebelumnya baik previous monthly high, baik previous monthly low yang terjadi di bulan Desember ya, start tanggal 16 Desember, baik high dan low di area tersebut itu belum berhasil di breakout. Artinya masih di dalam candle inside bar sebesar ini. Dan tentunya selama area bergerak dalam candle inside bar, maka posisi daripada Nasdaq 100 tentunya masih dalam area konsolidasi. Jadi tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Harusnya posisi minggu kemarin sudah mendekati previous monthly low di bawah di atas 20.759 ya. Candle terbentuk low di 20.813.36. Jadi gagal dia liquidity area ini, tapi sudah ada dorongan tekanan bullish, ada ekor dari bawah ke atas menuju dan membuat candle tersebut membentuk bullish pin bar. Ya tentunya kalau kita melihat dari yang pertama 2 minggu lalu ekor dari atas ke bawah dia terjadi turun, dan di sini terjadi ekor dari bawah ke atas, ada potensi untuk dia menguji sisi yang lebih tinggi. Tapi kita akan coba lihat dan mencari konfirmasi untuk time frame yang lebih kecil. Kita lihat dulu time frame daily. Oke, di time frame daily di sini sudah saya tandain ya, karena posisi pergerakannya tadi kita sudah lihat ada sisi atas dan ada sisi bawah yang memang sejauh ini belum berhasil di breakout. Jadi kalau kita lihat pergerakan selama tanggal 16 Desember di posisi ini membuat high di 22.140 ya. 140.58 sampai dengan posisi tersebut belum berhasil di break, dan market terjadi penurunan yang menurut saya cukup signifikan ya. Dia turun, dia naik kembali dan turun kembali, dan saat ini sudah ada potensi kenaikan. Kenapa? Karena Anda bisa lihat ada pembentukan di mana hari Jumat ada bullish engulfing, volume seller semakin turun, semakin melemah, semakin kecil ya. Ini 1, 2, 3, 4 semakin kecil, ada spanning top dan terkonfirmasi oleh candle impulsive bullish ya, terjadi kenaikan. Dan dimana analisa saya sebelumnya mengatakan targetnya bisa menunjukkan momentum menuju previous week high atau area supply. Cuman sayangnya candle yang terbentuk di hari Kamis tanggal 26 Desember terbentuk candle bearish. Ada istilah buyer sudah mulai melemah dan seller sudah mulai menekan, sampai terkonfirmasi oleh impulsive bearish di candle yang terjadi di hari Jumat. Dan posisi tersebut mendorong pergerakan Nasdaq 100 terus melemah hingga mendekati area strong support, yaitu di previous week low 20.759. Kemudian di hari Jumat kemarin terjadi dorongan momentum bullish. Ada momentum terjadi bullish engulfing. Coba kita nanti cari areanya, karena menurut saya potensi yang paling terdekat untuk Nasdaq 100 yaitu akan mendekati ke posisi 21.470 area 618 sampai dengan 78,6%, yaitu 21.648. Dan saya melihat juga di time frame daily ternyata di sisi ini ada area fair value gap yang berpotensi akan terjadi liquidity di area internal ya, internal structure. Di posisi tersebut bisa dijadikan acuan atau pemantauan kalau memang 21.546 sampai dengan 21.649 terkonfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, memungkinkan ada potensi penurunan. Karena di area tersebut juga kalau kita tarik trend line seperti ini, Anda bisa lihat area tersebut tentunya berada di area trend line. Jadi potensinya menurut saya sangat signifikan
untuk jadikan acuan ya di area tersebut. Kalau terkonfirmasi kembali lagi baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern di sisi ini, maka potensinya akan menunjukkan penurunan kembali, tentunya menguji area low sebelumnya atau sell-side liquidity dan mengenai previous week low 20.759. Peluang hari ini seperti apa? Kita lihat dulu time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam saya melihat memang masih kuat untuk progres dia bergerak naik, oke. Tapi di sini saya akan tandain dulu. Ini adalah batas breakout time frame 4 jam saat ini ya. Ini saat ini. Artinya kalau area tersebut berhasil di break, saya akan standby tetap untuk mencari momentum buy ya, minimal di area 50% ya. Di area 50% kita akan cek dulu. Ya, di 21.105.51 di area sini akan menjadikan pilihan saya ya untuk mencari momentum di posisi tersebut. Kalau memang ada konfirmasi ya, kurang lebih di area sini ya, saya akan tandain dulu di posisi ini sampai di 50%. Oke, kalau memang terkonfirmasi di area sini ya, ini bisa jadikan area untuk konfirmasinya, mencari momentum buy. Kalau tidak ada konfirmasi ya jangan ya, tapi kalau ada konfirmasi bisa dijadikan acuan. Jadi Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau di area ini terjadi potensi bergerak naik, ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, saya rasa kuat menuju ke target selanjutnya seperti ini. Oke, dengan syarat ada momentum breakout close di bawah 21.221 untuk hari ini ya, untuk hari ini. Oke, jadi seperti ini. Ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa BTC USD dan Nasdaq 100. Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.